Pagi Mbak Ifni. Selamat pagi, Pak. Ada surat-surat yang harus saya tanda tangani? Ya, ada Pak, ada kutipan yang sudah jadi Pak. Oh, oke. Ya, ada di meja Bapak. Ya? Oh, sudah di ruang kamu. Ya udah, suruh masuk aja. Oke. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Boleh saya wawancara Bapak? Oh, boleh. Silakan duduk. Pak, boleh perkenalkan Bapak terlebih dahulu? Baik, saya Mas Agus Subakti, Kepala KPKNL Tangerang 1. Oke, Pak. KPKNL itu apa ya? KPKNL dengan kepanjangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, CQ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kantor Wilayah DJKN Banten. Kami memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian aset, pengurusan piutang negara, serta pelaksanaan lelang yang saat ini sedang hit dengan sebutan e-auction. Untuk visi misi KPKNL itu mengikuti visi misi kantor pusat DJKN, yaitu menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel serta sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara misinya itu ada 6, ya saya sebutkan beberapa saja ya, antaranya mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, efektivitas pengelolaan kekayaan negara, dan mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum, serta meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah. Untuk wilayah kerja KPKN Tangerang 1 sesuai PMK nomor 263/PMK01/2016 tentang perubahan atas PMK nomor 170/PMK01/2016 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN. KPKN Tangerang 1 mempunyai wilayah kerja meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Meski mempunyai wilayah kerja yang tidak terlampau besar, potensi penerimaan negara melalui pelayanan di bidang pengurusan piutang negara, lelang, itu cukup menjanjikan. Hal ini disebabkan KPKN Tangerang 1 berada di wilayah pintu masuk utama lalu lintas dan perdagangan baik domestik maupun mancanegara. KPKN Tangerang 1 dahulu bernama KPKN Tangerang yang berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 135/PMK01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Tangerang memulai beroperasi pada bulan Februari 2007, di mana sejak awal beroperasi hingga 1 Juli 2014 kami berkantor di Komplek Pertokoan Daan Mogot, Permai atau Arkadia. Ini bentuknya ruko loh. Alhamdulillah saat ini KPKN Tangerang 1 telah menempati gedung sendiri yang berasal dari optimalisasi aset Kementerian Hukum dan HAM. Kami sudah menetapkan moto pelayanan KPKN Tangerang 1 yaitu tekad untuk menjadi yang terbaik. Kata ini memiliki makna kehendak yang pasti, kebullatan tekad dan itikat dari seluruh jajaran KPKN Tangerang 1 dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Tekad dapat diuraikan menjadi sifat dan tindakan nyata yang ditempuh oleh KPKN Tangerang 1 dalam mencapai tujuan organisasi, yaitu transparan dalam memberikan pelayanan, efektif dan efisien dalam memberikan tugas, koordinatif dan siap bekerja sama dengan sesama, akuntabel atas hasil kinerjanya, serta dinamis dalam merespons setiap perubahan untuk kebaikan organisasi. Adapun sumber daya manusia yang kami miliki terdiri dari 18 orang pegawai pria dan 17 orang pegawai wanita dengan status pegawai negeri sipil. Untuk menghadapi tugas dan fungsi sehari-hari, kami memiliki beberapa jabatan fungsional, yaitu
yaitu 3 orang pelelang, 2 orang penilai pemerintah. Selain itu juga kami memiliki 2 orang jurusita dan 1 orang pemeriksa untuk menangani pengurusan piutang negara. Selain para PNS, kami juga dibantu tenaga PPNPM dengan rincian 3 orang pramubakti, 6 orang tenaga pengamanan, dan 2 orang pengemudi, serta 4 orang tenaga kebersihan. KPK Tangerang 1 memiliki beberapa prestasi beberapa tahun belakangan ini, diantaranya memperoleh predikat zona integritas dan wilayah bebas korupsi yang diberikan langsung oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018. Yang kedua, mendapatkan predikat kantor pelayanan terbaik kedua tingkat Kementerian Keuangan pada tahun 2019. Ada beberapa prestasi lain, yaitu tim penilai pemerintah di lingkungan Kanwil DJKN Banten berkinerja terbaik periode semester 1 2018, penyusunan laporan barang milik negara tingkat kantor daerah terbaik pada tahun 2018, serta pejabat elang kelas 1 berkinerja terbaik Kanwil DJKN Banten pada tahun 2018. Komitmen atas prinsip integritas dan melayani pada seluruh jajaran KPK Tangerang 1 terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya dengan berbagai inovasi. Pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani pada tahun 2020 dilakukan dengan penetapan 6 area perubahan yang dibutuhkan sebagai faktor pemicu, antara lain 1. Area manajemen perubahan. Pada area manajemen perubahan, KPK Tangerang 1 telah berkomitmen dengan melakukan penandatanganan fakta integritas sebagai peneguh dan energi dalam melaksanakan perubahan bersama. Pencanangan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani pembentukan tim kerja, pembuatan dokumen rencana kerja, menjadikan pimpinan sebagai role model, menetapkan agen perubahan dengan mekanisme secara terukur untuk menanamkan nilai-nilai, budaya kerja, dan visi yang sama kepada seluruh jajaran KPK Tangerang 1. Mengadakan kegiatan ngariung bersama setiap hari Selasa dan Rabu sebagai upaya knowing your employee dan bonding antar seluruh jajaran KPK Tangerang 1. Mengadakan kegiatan bimbingan mental atau BINTAL, mengadakan forum cinta ilmu sebagai sarana berbagi pengetahuan, dan melaksanakan kegiatan Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Pada area perubahan kedua, KPK Tangerang 1 melakukan penataan tata laksana melalui upaya sebagai berikut. Membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan, serta mengevaluasi standar operasional prosedur masing-masing seksi dan subbagian. Menerapkan dan menjalankan tata kelola perkantoran dengan menggunakan aplikasi e-office yang terintegrasi pada tiap unit secara konsisten, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif, efisien, mudah, terjangkau, dan transparan. Penggunaan aplikasi Siman, Simantap, Simak, dan persediaan oleh Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara. Penggunaan aplikasi lelang online dan e-auction pada lelang.go.id oleh Seksi Lelang. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penilaian pada Seksi Penilaian. Penggunaan aplikasi penata usahaan BKPN atau berkas kasus piutang negara dan aplikasi Fokus PN oleh Seksi Piutang Negara. Pembangunan database kepegawaian yang berbasis teknologi dengan menggunakan sistem informasi manajemen kepegawaian sehingga akan diperoleh data kepegawaian yang akurat. Melakukan penataan arsip sesuai dengan aturan-aturan tentang kearsipan, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Aldo. Pada area perubahan ketiga, KPK Tangerang 1 melakukan penataan sistem manajemen sumber daya manusia dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, menyusun pola mutasi internal untuk penyegaran organisasi, pengusulan pegawai untuk melakukan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensi pegawai, melakukan penetapan kinerja individu dan dialog kinerja individu, serta penandatanganan kontrak kinerja melalui aplikasi e-performance, penegakan aturan disiplin, kode etik, dan kode perilaku. Area perubahan selanjutnya adalah penguatan akuntabilitas. Dalam rangka meningkatkan penguatan akuntabilitas kinerja, KPK Tangerang 1 melibatkan pimpinan unit kerja, yaitu Kepala KPK Tangerang 1, dalam penyusunan perencanaan dan melakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala, serta memastikan adanya perubahan budaya kerja dan pola pikir yang berkelanjutan pada seluruh jajaran KPK Tangerang 1. Untuk memperkuat pengawasan di wilayah KPK Tangerang 1, telah dipersiapkan hal-hal sebagai berikut. Pemasangan baliho, banner,
dan poster himbauan anti korupsi, pencetakan PIN anti korupsi, menyediakan sarana pengaduan masyarakat pada website dan aplikasi Sistem Informasi dan Antrian Prioritas atau SIAP, fitur layanan pengaduan, serta mengaktifkan hotline WISE yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, penyampaian laporan harta kekayaan pegawai melalui LHKPN, serta memasang CCTV pada setiap sudut kantor dan area pelayanan. Last but not least, KPK Tangerang 1 telah membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti membangun area pelayanan terpadu atau APT, pelayanan cepat untuk pengambilan kwitansi dan kutipan risalah lelang, pelayanan cepat untuk penetapan jadwal lelang, pelayanan cepat untuk layanan persetujuan penetapan status penggunaan barang milik negara dan pemanfaatan barang milik negara, pelayanan cepat penyetoran hasil bersih lelang, menyediakan fasilitas gratis untuk minum, ada coffee corner, wifi, dan pengisian daya baterai atau charging box. Tersedianya papan penunjuk arah, jalur evakuasi, titik kumpul, dan akses serta fasilitas untuk disabilitas termasuk juga tempat parkir, kursi roda, dan sofa khusus. Tersedianya informasi alur pelayanan di area pelayanan terpadu, tersedianya informasi jam operasional pelayanan selama masa PSBB dan dalam tatanan normal baru. KPK Tangerang 1 telah menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yakni dengan melaksanakan lelang dan rapat koordinasi secara online melalui video conference aplikasi Zoom. Tersedianya musola dan area merokok. Penyediaan pojok informasi untuk pengguna layanan yang membutuhkan informasi secara cepat. Tersedianya ruang baca dan perpustakaan. Tersedianya ruang e-auction untuk pelayanan lelang. Tersedianya ruang konsultasi untuk kebutuhan konsultasi tatap muka pengguna layanan. Terdapat security yang ramah dan siap membantu. Tersedianya SOP pelayanan dan biaya layanan yang telah diinformasikan kepada publik. Tersedianya sarana untuk pengisian survei layanan atas layanan yang telah diberikan, terdapat taman integritas. Dalam tatanan normal baru, KPK Tangerang 1 menyediakan tempat cuci tangan pada beberapa titik sebelum masuk ke dalam gedung, pengukuran suhu tubuh, pemasangan kaca partisi pada APT, penyediaan hand sanitizer, pengaturan tempat duduk pada ruang tunggu, serta penyediaan kursi prioritas sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19, penyediaan tempat parkir mobil dan motor yang luas, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani KPK Tangerang 1 telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas. Antara lain, penetapan jadwal lelang menjadi 1 hari, penyelesaian laporan penilaian pemanfaatan barang milik negara menjadi 20 hari, penyelesaian penetapan status penggunaan barang milik negara menjadi 2 hari, penyetoran hasil bersih lelang yang meniadakan pertemuan antara bendahara dan pemohon lelang, meniadakan biaya store karena tidak dilakukan melalui RTGS manual dan cek, peningkatan nilai kinerja organisasi, pengurangan sampah plastik sebanyak kurang lebih 192 gelas plastik per bulan, dan efisiensi biaya pengeluaran air mineral berkemasan hingga 152.000 per bulan, serta peningkatan indeks kepuasan pelaksanaan anggaran. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Adi Nugroho dari Kanwil BRI Jakarta 3. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada KPKNL. Kami sangat mendukung KPKNL Tangerang 1 dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Salam tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Tri Iksanur, pemimpin cabang BRI Kantor Cabang Ciledug, mengaturkan terima kasih atas layanan yang telah diberikan KPKNL Tangerang 1. Kami dukung KPKNL Tangerang 1 dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Salam tekad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah merupakan salah satu satker di wilayah kerja KPKNL Tangerang 1. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPKNL Tangerang 1. Meskipun dalam suasana pandemi corona saat ini, tapi KPKNL Tangerang 1 tetap memberikan pelayanan yang prima kepada satker di wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tekad.